Sebuah ledakan terjadi di jantung kota Istanbul, Turki, Minggu sekitar pukul 16.13 waktu setempat. Lokasi ledakan di Jalan Istiqlal yang merupakan salah satu pusat niaga populer di Istanbul. Ratusan orang berlari menyelamatkan diri pasca ledakan terjadi, sementara ambulans dan polisi bergegas masuk ke area ini. 6 orang tewas akibat ledakan, 81 orang terluka, sementara 2 orang dalam kondisi kritis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut ada dugaan ledakan ini adalah aksi terorisme dan diduga pelaku merupakan seorang perempuan. Ulaşan bilgi olarak söylüyorum 53. Birlikte toparlanma, daha güçlü toparlanma ilk incelemelerde yani kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var ve şu an itibariyeki oradaki kaçışmalar vesaire filan ve bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu menerangkan bahwa kepolisian Turki telah menangkap seorang tersangka yang diduga terlibat dalam insiden ledakan bom di Istanbul serta 21 orang lainnya yang akan dimintai keterangan. Kawasan Istiqlal Istanbul ini beberapa kali menjadi target serangan kelompok milisi, mulai kelompok separatis Kurdi dan kelompok lainnya pada kurun waktu 2015 hingga 2016. Peristiwa ledakan yang terjadi di Turki tersebut tidak menghalangi Presiden Erdogan untuk tetap hadir dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua Bali. Jelang puncak acara KTT G20, sejumlah kepala negara dan pemimpin lembaga dunia sudah tiba di Bali, mulai dari Presiden Tiongkok Xi Jinping hingga Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Puncak acara KTT G20 akan berlangsung pada 15 dan 16 November 2022. Sejumlah kepala negara telah tiba di Bali sejak 13 November lalu. Presiden Cina Xi Jinping mendarat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali Senin sore. Ia didampingi istrinya Peng Liyuan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mendarat pada Senin sore sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Tengah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta ibu negara juga telah tiba di Bali pada Senin siang untuk hadir di KTT G20. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba pada Minggu malam dan langsung menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo pada hari Senin. Selain Joe Biden, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol serta Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali pada Minggu malam. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak mengikuti rangkaian agenda KTT G20. Delegasi Rusia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden jelang KTT G20 di Bali. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang melakukan pertemuan bilateral dengan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Menteri BUMN Erick Thohir. Jokowi menyampaikan harapan agar KTT G20 dapat menghasilkan kerjasama konkret yang dapat membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global. Di Bali, selamat datang di Indonesia. Saya sangat menghargai kehadiran Presiden Biden di KTT G20 di Bali.
Oleh karena itu tadi saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Biden dan besok kita akan memulai melakukan KTT. Selain bertemu Jokowi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga bertemu Presiden China Xi Jinping hari ini. Pertemuan kedua negara menjadi catatan sejarah di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan China. Untuk informasi lengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Nadia Valery di Kabupaten Badung, Bali. Nadia, apa hasil pertemuan Xi Jinping dan Joe Biden? Ya, selamat malam Abraham dan juga Wamerasa. Pertemuan bilateral antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping tadi dilaksanakan pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, di mana pertemuan bilateral ini membahas tentang perbaikan ataupun upaya perbaikan jalur komunikasi antara dua kepala negara, di mana tadi dari hasil pertemuan bilateral ini, kedua kepala negara sepakat bahwa dengan memperbaiki jalur komunikasi ini, maka potensi konflik antara dua negara adidaya tersebut dapat terhindarkan. Sebelum dilakukannya pertemuan bilateral ini juga ada beberapa kata-kata ataupun kalimat pembuka yang disampaikan oleh kedua kepala negara. Yang pertama mengutip pernyataan dari Joe Biden, ia menyampaikan rasa senangnya untuk bertemu secara langsung dengan Presiden China Xi Jinping, dan kemudian Joe Biden juga menyebut bahwa sebetulnya selama bertahun-tahun terakhir ini dirinya juga sudah melakukan komunikasi dengan Presiden Xi Jinping. Namun memang komunikasi ini dilakukan hanya melalui surat email saja ataupun melalui sambungan telepon, sehingga belum pernah ada pertemuan secara tatap muka dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian Joe Biden juga menyampaikan bahwa ia sepakat bahwa kedua kepala negara ini memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki hubungan bilateral ke arah yang lebih baik, di mana nantinya mereka harus mengesampingkan perbedaan agar mencegah potensi konflik, dan mereka juga dapat bekerja bersama-sama untuk menghadapi tantangan isu global darurat. Dan hal ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden ini juga disambut baik oleh Presiden China Xi Jinping, yang sepakat bahwa memang kedua kepala negara ini harus bekerja sama memperbaiki hubungan bilateral mereka. Dan Presiden Xi Jinping juga tadi kami mengutip, ia menyampaikan bahwa dirinya menantikan kerjasama dengan Presiden Joe Biden, dan kedepannya kerjasama ini akan terus diperbaiki hingga akhirnya hubungan mereka dapat kembali ke arah yang baik dan nantinya dapat juga menguntungkan bagi kedua kepala negara dan juga dunia lainnya. Ya, kembali ke studio Abraham. Baik, terima kasih Nadia Valery, laporan Anda langsung dari Kabupaten Badung, Bali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.